Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza Islamuddin dari DKP 2024A NIM 032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang estetika terapan yang ada di satu benda yang saya pilih nanti, yang nantinya akan saya jelaskan secara analisis secara mendalam. Mulai dari evolusinya, estetikanya, dan manfaat ataupun nilai budayanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita menjalani hidup dengan banyak kebiasaan kecil ataupun aktivitas kecil sehari-hari yang mungkin menjadi rutinitas kita yang tak terpisahkan, seperti mandi, menyiram, mencuci, lalu mencuci tangan, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan air. Nah, yang berhubungan dengan air ini pasti ada satu benda yang tak terlepaskan, yaitu gayung. Nah, coba kita ingat-ingat, kapan sih terakhir kali kita melihat atau merasakan experience kita dari benda tersebut, dari gayung itu tersebut? Seperti kita menuangkan air ataupun mengambil air untuk menyiram ataupun untuk mandi. Kan kita tidak pernah merasakan atau mengingat hal tersebut secara kompleks atau secara rinci ya. Sehingga kayak kebiasaan atau yang kita lakukan itu setiap hari tidak terasa, saking kita nyamannya dengan kebiasaan itu tersebut dan tidak terlepaskan. Nah, gayung itu hadir secara personal pada diri kita yang berguna dengan kehidupan kita tanpa mencolok, dan tidak pernah ataupun sangat jarang untuk disorot gitu. Jadi kehadirannya secara tidak langsung itu transparan. Apakah kalian tahu mengapa sih gayung itu bentuknya selalu seperti itu? Pasti ada mangkuknya atau yang biasa buat mengambil air itu, terus ada gagangnya. Dan mengapa sih selalu ditempatkan di tengah mangkuk tersebut? Nah, di sini kita akan melihat gayung itu dari segi estetikanya, bentuknya, evolusinya, maupun prinsip-prinsip yang ada di estetika, seperti maximum effect for minimum means, unity in variety, lalu ada Maya atau most advanced yet acceptable, dan yang terakhir itu ada utility and significance. Nah, di situ kita akan menjelaskan satu persatu secara terpisah. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa tahapan evolusi dari gayung tersebut. Mulai awal, yaitu terbuat dari batok kelapa dan tongkat. Jadi batok kelapa dipotong, dibelah menjadi dua, dan dipasangkan tongkat tersebut sehingga membentuk pegangan dan gayung untuk mengambil air ataupun menuang air. Nah, seiring berjalannya waktu juga ada yang terbuat dari logam. Nah, ini mungkin terjadi pada masa kolonial itu atau setelahnya, yang hanya dipakai oleh beberapa kalangan atas, sehingga saya sedikit sulit untuk mencari di internet seperti artefaknya ini ditemukan tahun berapa ataupun ini milik atau peninggalan dari mana. Jadi sedikit sulit, dan sampai sekarang evolusinya masih tetap berjalan dan lebih maju menurut saya, karena evolusinya merujuk pada keefisienan dan minimalis. Karena pada masa modern seringkali
orang ini mencari barang atau bahan yang awet, tahan lama, dan sangat mudah untuk ditemukan, yaitu plastik. Zaman sekarang plastik bisa diproduksi secara massal dan orang-orang juga dapat membelinya dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, plastik saat ini menjadi tren besar untuk kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Dalam perubahan-perubahan bentuk ataupun evolusi yang terjadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada banyak prinsip yang bisa kita ambil. Yang pertama ada maximum effect for minimum means, yaitu hasil maksimum dengan usaha yang minimum. Nah, coba kita pikirkan bagaimana kita menggunakan gayung sebagaimana mestinya hanya dengan sedikit usaha, yaitu memegang, lalu kita mengambil air dengan sebagaimana mestinya. Pastinya sangat gampang untuk dilakukan. Bahkan untuk anak kecil saja juga sangat bisa untuk melakukan ini tanpa harus diajari. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah bukti desain yang sangat efisien. Sejak awal juga gayung selalu mempunyai satu fungsi utama, yaitu mengambil dan menuangkan air. Nah, tapi kalau kita lihat secara mendalam, gayung ini juga mempunyai berbagai variasi bentuk, bukan satu itu saja, dan kita menemukannya dari evolusi sebelum-sebelumnya. Ia punya banyak versi, tetapi fungsinya itu tetap sama. Nah, ini yang disebut dengan unity in variety, kesatuan dan keberagaman. Nah, di sini kita mengambil prinsip dari similarity, prinsip Gestalt similarity, yaitu dimana kayak evolusinya dari awal sampai akhir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yaitu bertahap dari satu sampai yang ke satunya, yang lainnya itu mempunyai tahapan-tahapan khusus. Jadi yang pertama mulai dari batok, kelapa, langsung logam, langsung berakhir ke plastik, dan itu mempunyai bentuk yang tidak terlalu berbeda, dan itu yang membuat gayung tersebut mempunyai prinsip similarity, yaitu persis tetapi berbeda. Dalam prinsip satunya lagi juga tidak terlalu berbeda dari prinsip yang similarity tadi. Di sini dalam dunia desain, perubahan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Pasti ada evolusi dari desain-desain yang lama lalu menjadi lebih modern ataupun yang lainnya. Tapi perubahan yang terlalu signifikan, yang terlalu melonjak, itu pasti orang-orang menganggapnya tidak bisa diterima. Jadi desain tersebut mungkin kurang efisien, atau bahkan orang-orang sampai menolaknya mentah-mentah karena tidak paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, prinsip ini dinamakan dengan Maya atau Most Advanced Yet Acceptable, yaitu dimana suatu desain tidak berubah secara signifikan. Meskipun berubah, yaitu bisa menyesuaikan antara desain saat ini dan desain yang masa akan datang. Prinsip Maya menjaga agar desain yang terasa masih baru tetapi tetap masuk akal dan masih bisa diterima untuk masa depan ataupun masa yang akan datang. Desainnya berubah secara perlahan tetapi tetap menarik. Begitulah prinsip Maya diterapkan. Dengan cara prinsip Maya tersebut, gayung ini berhasil
menunjukkan bahwa desainnya itu sangat ergonomis, lalu juga efisien dan sangat elegan dan simpel, sehingga berbagai kalangan bisa merasakannya, bisa menggunakannya secara nyaman, seperti yang terbuat dari batok kelapa untuk nenek-nenek, ataupun yang dari generasi kita dulu, lalu yang berwarna-warni seperti dari plastik yang bisa digunakan oleh anak-anak. Keduanya juga memiliki prinsip maya tersebut. Ia cukup maju untuk merasa modern, tetapi ia juga cukup untuk merasa seperti desain terdahulu, tetapi dalam konteksnya sekarang masih bisa diterima. Terakhir ada prinsip utility and significance. Nah, di sisi utility ini adalah fungsi utama dari gayung tersebut. Yang di significance adalah fungsi atau maknanya yang mengikuti budaya di setiap daerah. Di sisi utility, gayung jelas mempunyai nilai tinggi dalam memudahkan kita untuk menggunakannya setiap hari, membantu kita setiap hari dalam mengambil air ataupun menuangkannya. Gayung tersebut juga sangat ringan, murah, kuat, bisa digunakan setiap hari, tahan lama juga. Dari kalangan desa maupun kota pasti ada yang namanya gayung di setiap rumahnya. Nah, dalam segi significance ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu mengikuti suatu budaya yang ada di daerah kita, khususnya di Jawa, Bali, dan Sunda. Dalam budaya Jawa, Sunda, bahkan Bali, air adalah elemen suci dan gayung itu sebagai perantara antara manusia dan air tersebut, yaitu digunakan sebagai berbagai ritual, yaitu seperti acara siraman atau upacara mitoni 7 bulanan hingga prosesi sebelum pernikahan. Dan di setiap prosesi tersebut pasti ada benda yang khusus, yaitu gayung tersebut dengan bentuk yang berbeda yang dikhususkan untuk upacara tersebut, sehingga gayung ini menjadi suatu fungsi yang lain, bukan hanya untuk mandi ataupun kegiatan sehari-hari, tetapi juga ada nilai budaya antara manusia dan spiritualitas. Jadi dalam nilai signifikans, makna gayung bisa berubah-ubah sesuai budaya dan ada di setiap tempat, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, segitu saja dengan apa penjelasan saya. Semoga bisa mudah dipahami dan kata-kata saya yang bertele-tele tersebut mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fareza Islamuddin pamit undur diri. See you next time.